Baiklah, saya Christine Lestari ingin menjelaskan kewirausahaan dalam konteks global. Salah satu indikator kesuksesan bisnis adalah ketika bisnis tersebut telah dikenal secara luas, tidak hanya di lingkungan lokal saja, tetapi juga telah mampu mengembangkan bisnisnya secara internasional. Perusahaan-perusahaan ternama kelas dunia seperti Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Warner Bros, Procter & Gamble, dan banyak perusahaan lain berhasil meraih kesuksesan di pasar global melalui berbagai upaya strategis serta dalam waktu yang tidak sebentar. Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat dan kian user-friendly membuka peluang bagi para wirausaha masa kini untuk menjadikan bisnisnya sebagai sebuah bisnis global, menyusul kesuksesan perusahaan-perusahaan ternama yang lebih dulu masuk dan sukses di pasar global. Karakteristik pasar yang hampir tidak lagi mengenal batas wilayah geografis dengan adanya internet saat ini bahkan memungkinkan wirausaha kecil untuk memperluas jaringan bisnisnya ke pasar global dengan mudah. Pasar global bagi wirausaha menurut Scarborough yaitu A. Mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. B. Meningkatkan penjualan laba. C. Memperpanjang daur hidup produk. D. Mengurangi biaya manufaktur. E. Menurunkan biaya produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Faida Ismi akan menjelaskan manfaat berbisnis dan strategi dalam menjangkau pasar global. Manfaat berbisnis di pasar global: mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik, meningkatkan penjualan dan laba, memperpanjang daur hidup produk, mengurangi biaya manufaktur, menurunkan biaya produk. Selanjutnya, strategi menjangkau pasar global. Pertama, membuat situs web bergantung pada perantara perdagangan, melakukan outsourcing produksi, dan menciptakan usaha patungan, serta membentuk perjanjian lisensi asing waralaba, menggunakan counter trading dan barter, serta mengekspor produk dan jasa, dan mendirikan lokasi internasional. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Arif Rifki akan menjelaskan tentang tantangan kewirausahaan dalam konteks global, yaitu yang pertama, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, tantangan kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungannya, tantangan etika, tantangan keanekaragaman angkatan kerja, tantangan pertumbuhan penduduk, dan tantangan persaingan global. Yang pertama yaitu tantangan pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang tiada ujungnya dan menjadi salah satu masalah mendasar dalam bangunan perekonomian. Berdasarkan data BPS yang baru dirilis, jumlah penganggur per Agustus 2009 sebesar 13,8% dari total angkatan kerja yang mencapai 113,83 juta orang. Dalam jumlah itu, pengangguran terdidik yang berasal dari lulusan perguruan tinggi naik menjadi 14,89 juta dibandingkan dengan 14,9 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh sukarnya ketersediaan lapangan kerja dan adanya gap antara kebutuhan dunia usaha dengan kualitas lulusan perguruan tinggi. Oleh karenanya, kewirausahaan merupakan alternatif agar lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat memperdayakan kemampuannya dengan membangun lahan usahanya sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, mengenai tantangan tanggung jawab sosial. Wirausaha yang unggul merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil usaha yang dia lakukan. Mereka lebih dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai cita-cita. Wirausaha yang berhasil dalam jangka panjang haruslah memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Kemampuan untuk menanggung risiko usaha seperti risiko keuangan, risiko teknik yang ada kalanya muncul, sehingga wirausaha harus mampu mengurangi risiko. Selanjutnya, mengenai tantangan kemajuan teknologi. Jiwa kewirausahaan yang berbasis teknologi atau biasa disebut technopreneurship merupakan satu alternatif mutakhir untuk menjawab tantangan itu. Proses pengembangan unit usaha dan produksi dengan memanfaatkan teknologi dapat melipat gandakan hasil sekaligus performa dari unit usaha tersebut. Untuk itu, sekiranya ada beberapa tahapan sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan wirausaha berbasis teknologi ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tantangan gaya hidup dan kecenderungan.
Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Para wirausaha adalah individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil resiko dalam mengejar tujuan. Tantangan etika. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar, yang salah dan pilih moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uang dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang-orang bisnis mengharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Tantangan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia cenderung berdampak negatif. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak diimbangi oleh saran dan prasarana yang memadai. Banyak sekali dampak negatif yang dapat ditimbulkan, khususnya yang akan dibahas adalah dampak di bidang ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga menimbulkan pengangguran di mana-mana. Apalagi berparah dengan pemusatan lapangan kerja yang cenderung berada di daerah kota-kota besar. Tantangan keanekaragaman angkatan kerja secara umum dan singkat. Tipe pribadian manusia menurut psikologi dari Amerika yang terkenal dengan Jalan Holland dapat dibedakan dengan 6 macam tipe: kepikiran konvensional, tipe kepribadian sosial, tipe kepribadian artistik, tipe kepribadian realistis, tipe kepribadian pengusaha. Sekian, terima kasih. Saya Abdika Zudi akan menjelaskan tentang tantangan persaingan global terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama 1998 sekitar 92,73 juta orang. Sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang, dan ada sekitar 5,6 juta orang pengangguran terbuka atau open unemployment. Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia 10 masih didominasi pendidikan dasar, yaitu sekitar 63,2%. Kedua, masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bimo Safela akan menyimpulkan perihal tantangan persaingan global. Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara dan bangsa harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya. Negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dengan persaingan dan tidak akan banyak kemajuan yang dicapainya. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonominya dan dapat memberdayakan sumber daya manusia secara nyata. Sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Sekian, Assalamualaikum.